Kisah asmara yang sempat terjalin antara Fadel Bajideh dan Laura Mezani Mawardi tampaknya akan mengarah ke akhir yang tidak berujung bahagia. Bukan hanya dipisahkan oleh ibunda Loli, Nikita Mirzani, Fadel juga harus menghadapi laporan hukum atas kasus dugaan pelecehan seksual dan aborsi. Hari ini, Senin 10 Februari 2025, penyidik kembali memanggil Fadel untuk menjalani pemeriksaan. Namun, menurut kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, pihaknya berhalangan hadir dengan alasan ada keperluan penting. Dan kondisi Fadel juga sedang sakit. Karena itulah, mereka meminta untuk menggeser waktu pemeriksaan ke hari Kamis, 13 Februari 2025 mendatang. Lantas, seperti apa tanggapan kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, terkait hal tersebut? Benarkah ada penjemputan paksa terhadap Fadel jika alasan absen dianggap tidak masuk akal? Saya 2 hari lalu menerima surat panggilan pemeriksaan terhadap saudara Fadel Al-Fadel Bajideh, dipanggil sebagai saksi untuk dugaan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan atau terkait dengan menyuruh dan atau mengetahui aborsi. Diperiksa rencananya hari Senin. Karena saya hari Senin banyak urusan dengan tim hukum saya, Senin, Selasa, Rabu, Fadel bilang ada WA-nya, "Om, saya mau hadir." Ya saya jawab, "Fadel, kalau kamu mau hadir, saya tidak bisa dampingi karena saya ada urusan." Dalam ajaran agama Islam disuruh bahwa kita harus mendahulukan kepentingan diri dan keluarga kita. Saya bilang ke Fadel, "Fadel, kalau kamu mau saya dampingi dan kemudian tim hukum yang lain, silakan." Dia langsung jawab setelah rapat dengan keluarga, "Kalau saya juga belum, saya kan bukan tersangka, saya masih punya waktu dan saya tidak bisa, dan saya tidak percaya kalau nggak ada Om, dan saya memang juga lagi kurang sehat." Nah, ya sudah. Kenapa? Karena dia ingin tahu. Saya tanya, "Kenapa kamu buru-buru mau diperiksa? Kalau kamu bilang kamu kurang sehat?" "Iya, saya penasaran. Benar nggak BAP itu? Tunjukkan dulu apa yang mau dibilang itu. Jangan fitnah." Saya bilang, "Kamu percayalah bahwa Polri nggak akan main-main." Jadi saya sampaikan dan kita sudah bersurat. Tadi sudah dikirimkan suratnya ya Wafir, bahwa Fadel akan diperiksa pada hari Kamis. Sudah ada tanda terima. Tadi sudah saya WA juga kasih Humas, Kapolres, Kasat Reskrim, kemudian Kanit PPA Citra, walaupun saya malas sekali sama dia sekarang. Aneh, tanda terima. Jadi digeser ke hari Kamis tanggal 13 pukul 13 WIB. Seyogianya ini buat semuanya, apabila ada proses hukum terkait seseorang dipanggil, datang saja. Kan itu kan hak untuk hadir itu diwajibkan. Ya, diwajibkan berdasarkan panggilan. Kalau Anda menunda, ini patut diduga Anda telah menghalang-halangi proses penyidikan. Nah, ini tidak patut jadinya. Kan yang dipanggil bukan pengacaranya. Jadi yang harus mementingkan dirinya itu, yang wajib hadir itu adalah orang yang dipanggil. Jadi kalau alasannya tidak masuk akal, itu kan bisa merugikan orang yang dipanggil. Nah, jangan karena nanti itu akan mempunyai implikasi hukum. Manakala seseorang dipanggil tidak hadir, ada pasal lain yang bisa diterapkan, yakni menghalang-halangi proses penyidikan. Nah, apabila penundaannya tidak memenuhi syarat, saya berharap dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan segera menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang supaya memanggil dengan cara paksa.
Artinya dipanggil dengan cara paksa itu ialah dipanggil di mana dijemput untuk dimintain keterangan. Salah satu alasan kuat lain Rasman bahwa Fadel saat ini masih berstatus sebagai saksi. Ia pun meminta agar pihak kepolisian bertindak tegas dan tidak memaksakan kliennya dihukum tanpa bukti yang jelas. Sementara itu, Fahmi menegaskan dirinya sudah tahu apa yang akan terjadi dengan Fadel, namun tidak bisa mengungkapkannya ke publik. Lalu, benarkah status Fadel akan segera naik menjadi tersangka atas kasus yang dilaporkan Nikita? Kalau polisi punya bukti untuk dia naik jadi tersangka, silakan, tapi buktikan dengan dua alat bukti yang sama. Kalau tidak, jangan paksakan, rame lagi nanti urusannya. Jadi untuk urusan Fadel, Loli akan diperiksa. Sedangkan laporan saya terhadap MM terkait dengan penganiayaan sudah saya terima dan sudah dipanggil dokternya dan juga diterima saya. Laporan Pak Umar Bajide terkait undang-undang IT dan laporan saya juga semuanya dalam proses dan akan memanggil dia. Saya tahu, tapi saya tidak boleh menyampaikan, berarti saya membocorkan proses penyidikan. Nanti saja kalau sudah ada terjadi sesuatu, Anda tanyakan ke Humas. Gitu ya. Jadi prosesnya itu sudah berjalan dengan proses yang dilakukan, proses pemeriksaan, ada visum, ada ahli dan sebagainya. Nah, soal menilai adanya dua alat bukti itu penyidik yang menilainya. Walaupun saya tahu, saya tidak akan memberitahu. Karena itu menjadi kewenangan penyidik yang harus dihormati. Kalau Ibu Humas bisa menyampaikan, silakan Anda tanya. Siapapun, kalau kita berbicara proses hukum yang berlaku di Indonesia, pasti kalau seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu pasti berdasarkan minimal dua alat bukti. Dua alat buktinya apa? Saya pikir tidak perlu ada yang tahu. Gitu loh. Karena itu menjadi penilaian dari penyidik, bukan untuk dipublikasikan. Kenapa dia menjadi tersangka? Itu saya pikir itu menjadi ranahnya penyidik dan itu tidak boleh disampaikan kecuali dalam proses di persidangan. Terkait pernyataan Nikita yang menyebut Loli kini semakin cantik dan telah sepenuhnya kembali menjadi putrinya, Rasman mengaku ikut senang jika memang itu kebenarannya. Namun sebagai sosok yang pernah dimintai tolong saat Loli kabur dari safe house, ia ingin mendengar kebenarannya secara langsung. Di sisi lain, Fahmi tegas menganggap hal itu tidaklah sepatutnya dilakukan Rasman karena ia bukan orang tua ataupun kuasa hukum yang punya wewenang untuk menanyakan Loli. Urusan Loli, sekarang dia sudah sehat, dia sudah baik-baik saja, alhamdulillah kalau itu benar. Di mata saya dan di mata keluarga Bajide, kalau Loli berhijab, lebih baik menurut Syakir saya yakin. Tapi kalau menurut MM lebih baik tidak berhijab dan Lolinya mengatakan dia tidak perlu berhijab, ya urusan dia. Urusan apa dengan saya? Yang urusannya ketika dia lari cari saya. Jadi urusan ujung-ujungnya. Nah besok kalau Loli datang, ya kita dengar kalau dia lari lagi. Kamu yang buka hijab atau dibukakan hijabnya. Dia sekarang dibilang cantik. Nah, kalau sekarang dia sudah rambutnya lurus, kemudian didampingkan dengan seorang laki-laki yang dibilang itu pacar dia, nah berarti bodoh wae. Anak di bawah umur disanding-sandingan dengan cowok. Itu yang dibilang sama Frida, ada aturan agama yang membatasi. Nah, kalau itu dianggap calon dia, ya sudah. Suka hati kalian mau telentang telungkup pun ada urusan sama saya. Telentang kau telungkup suka hati kau. Saya hanya minta satu aja. Supaya ada video dari Loli langsung kepada saya. Karena dia lari ke saya. Dan Bu Ade di kantor ini dibawa. Cukup kata-katanya, Om, Loli dalam keadaan sehat. Loli sekarang sudah dengan Ami, saya sudah baik-baik saja. Saya anggap masalah saya dengan Ami saya selesai. Orang yang bertanya itu harus orang yang punya hak.
Yang punya hak itu berarti ibunya, pengacaranya, atau orang yang diberi kuasa oleh ibunya. Jadi orang-orang yang tidak ada haknya, tidak punya hak, tidak punya diberi amanah, saya tidak akan menanggapi karena itu melanggar hukum kalau saya tanggapi. Seperti itu aja. Jadi nggak penting buat saya mau bilang apa saja. Yang jelas yang tahu keadaannya adalah saya beserta penyidik. Dia tidak punya kewenangan. Dia tidak mempunyai hak. Nggak usah tanya-tanya lah anaknya orang ada di mana ya. Terkait kasus yang kini dihadapi Fadel, Rasman mengaku yakin bahwa Loli akan teguh pada pendiriannya karena dirinya sudah mendapatkan ceritanya langsung dari putri sulung Nikita tersebut bahwa semua tuduhan Nikita dalam laporan sama sekali tidak benar. Karena itulah ia berharap Loli akan mengungkap kebenaran tanpa ada tekanan atau paksaan. Tidak usah dipamer-pamer urusan asmara. Kemarin katanya diambil sama si Fadel. Nah terus pindah lagi nanti ke laki-laki lain. Apa kayak mau tukar-tukar? Kan bisa tahu saya bukan main kelereng ini. Lempar kelereng lagi kemari. Nanti pergi ke kantor kelereng lain ganti lagi ke kelereng aku. Enggak, balik lagi kelereng. Enggak ngerti saya ini. Saya ngeri-ngeri sedap saya. Memang yang saya hadapi yang dua ini luar biasa ya. Satu Orman, satu NM. Tidak ada yang lawan, saya yang lawan. Kalau Fahmi mengatakan bahwa Loli meminta dilakukan BAP ulang atau BAP tambahan, ya monggo. Tunjukkan ke kami nanti BAP itu apa bunyinya. Kemarin dia bilang ke saya, ada rekamannya. Saya tidak pernah berhubungan badan Om dengan yang namanya Fadel. Kami bercinta sehat Om. Yang ambil perawan saya ini orangnya Om. Saya berhubungan badan di luar negeri ini Om. Ada. Memang saya tahu apa? Karena saya tahu. Jadi kalau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, saya hati-hati juga. Kami rekam semua. Kalau besok dia bilang ternyata dia aborsi, hamil, dia harus bertanggungjawabkan kata-kata dia membuat gaduh di negara ini. Jelas Lora itu beda jauh sekali sekarang ini yang saya katakan. Dia sudah menjadi Laura Mezani Mawardi, anaknya Nikita Mirzani, santai, senyum, ketawa. Om gimana Om? Ngobrol sama saya, kan saya dipanggil seperti itu sama dia. Santai, saya beberapa kali ketemu sama dia, kita ngobrol, kita santai, kita makan rame-rame. Nah, banyak hal yang disampaikan kepada saya. Sebelumnya, Nikita Mirzani sempat mengutarakan bahwa dirinya akan menggelar jumpa pers dan menghadirkan Loli ke hadapan publik. Rasman pun mengaku dirinya tidak mempermasalahkan, namun menegaskan kepada Loli agar tidak merubah-rubah keterangannya. Ia memiliki seluruh bukti saat Loli mengungkap betapa parahnya perlakuan yang ia dapatkan dari sang ibu. Jadi kalau dia mau merespon, Loli silakan Ananda buka semuanya. Kesempatanmu itu untuk membuka bahwa benar atau tidak Loli minta BAP ulang. Dan ingat anakku, merubah-rubah keterangan itu berisiko juga. Dia menyimpan dalam hatinya, tapi yang dikeluarkan baik. Dia sudah cerdas. Ya mungkin dia pikir, dia dikasih kaum Rasman, nggak bisa. Karena tetap begini, anak di bawah umur. Ya kan pada ngomong. Saat aku dikuali Om, mentang-mentang si Nikmil itu anaknya saya di bawah umur. Saya suka-suka, dia udah mulai sadar itu. Atau memperjuangkan dia Bang? Oh, saya memperjuangkan untuk kebaikan dia. Ya. Dan saya bisa buktikan memang dia baik. Pada waktu itu 8 hari yang malam selingkuh VVIP. Kalau dia preskon tanpa izin saya, memang saya nggak punya kewenangan mengatur dia. Ya kalau ibunya nyuruh dia preskon, dia mau silakan. Atau kemauan dia sendiri. Kita lihat aja. Kalau Nikita Mirzani mengizinkan Laura untuk menyampaikan sesuatu kepada publik, itu boleh saja. Nanti mungkin saya akan dampingi. Saya belum tahu karena saya belum dapat komunikasi. Pasti wajib saya yang ada di tempat
di mana nanti Laura akan menyampaikan sesuatu, ataukah dia nanti bagaimana teknisnya, saya belum berkomunikasi lagi dengan Nikita. Saya yakin Laura akan menyampaikan sesuatu, menyampaikan kebenarannya seperti apa. Tapi saya pasti akan membatasi dia untuk tidak menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses penyidikan. Ada batasan-batasannya, nanti saya sampaikan, supaya kita tidak masuk kepada ranah yang menjadi kewenangan penyidik, seperti itu.